wafa, amma ba'du. Kepada para asatizah yang kami muliakan, kepada dewan juri yang kami hormati, tak lupa sahabat Fasi semua yang kami cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai insan yang beriman bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Zat yang maha penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah, tidak peduli ia pejabat ataupun rakyat. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari pejuang AC sampai Pak RW, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari mulai tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang diberikan Allah oleh kita sampai-sampai tidak terhitung jumlah dan bilangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Fasi yang dirahmati Allah, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the face of the best man. Seorang pemimpin tidak bergaji, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Adrian Ridho Anugrah dari TPQ Miftahul Huda Desa Tuwu. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang mengangkat tema Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Bila kita berbicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memberi perintah kepada seluruh pemimpin bangsa
beriman, negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dalam segalanya ia lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Tufasi yang dirahmati Allah, dalam rangka membangun generasi Qurani menyongsong Indonesia bangkit, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam ke dalam pedoman hidupnya, yakni Al-Quranul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadikan generasi Qurani. Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Rasulullah SAW berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW di akhir hidupnya pernah berpesan kepada umatnya, "Aku telah tinggalkan padamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Sahabat Tufasi yang dirahmati Allah, dalam membangun generasi Qurani menyongsong Indonesia bangkit, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam ke dalam pedoman hidupnya, yakni Al-Quran, dengan dibutuhnya motivasi, partisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Semoga kita termasuk generasi Qurani yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan negara bangsa Indonesia, negara yang thayyibah dan menjunjung tinggi syariah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila